Mau berangkat pesawat nih kan pramugari, dia bilang. Kan gue sebelah Pican persis tuh, udah nahan tuh astagfirullah gitu ya. Pat, kayaknya pramugari sini gak butuh cakep ya. Yang penting buat ngangkat koper. Astagfirullah. Saya gak tahu pramugari gimana. Iya. Baru Iya. Aduh, berat nih cobaan gue nih. Mau ngerespon gimana deh? Iya, Chan. Tapi gue pengen nanya juga sih, kalau dari Ustadz Fikri, sebenarnya komentar aslinya apa sih? Ada nggak komentar Ustadz Fikri itu Ustadz yang membimbing kita di sana. Karena ada celetukan pertama kali Pican ketemu Ustadz Fikri, beliau adalah pemenang lomba makan burger. ada ntar di vlog seminggu. Paginya pas kita mau jalan, kita hari ini mau jalan-jalan kemana sih gitu kan, ngevlog terus nggak tahu nih kemana Yas gitu. Nah ini ada Ustadz nih, Tat kita kemana hari ini Tat gitu. Nah ini Ustadz kita nih, Ustadz Fikri ya, ini juga selain Ustadz kita, dia juga juara lomba makan burger. Sebenarnya kita pengen ngundang anak-anak seminggu juga ya. Tapi yang bisa datang cuma Awe doang. Cuma Awe doang karena Pican lagi ada syuting gitu. Ya, barengan sama yang kemarin melalui taufik dari Allah akhirnya tergugah untuk memberangkatkan kita. Ya. Ada dari Gis Travel juga. Iya. Ada Guntur dan juga Awe. Silakan. Ada Awe dari Gis Travel. Salah. Kebalik. Oh, salah ya. Salah. Mana? Oke. Yo, Ini Awe biar kita dari sharing-sharing juga dan siapa tahu ada yang mau berangkat sama Gis Travel, silahkan. Terima kasih Gis Travel. Terima kasih Gis Travel dari kami. Podcast Anjur. Terima kasih. Mantap. Ini dia. Mantap. Geser Pat. Gak di tengah ya, kita di Kita sini ya. Oke. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelah sini. Sana. Ini dari Zamzam Tower nih belinya. Zamzam Tower. Belinya nih Zamzam Tower. Tadinya kita mau beli ihram di Giordano ya. Ada di sana. Sumpah ada. Giordano di Arab jual ihram. Ada ihram di Giordano nih, keren nih. Cuman gak ada yang di depannya. Giordanonya kakak. Gak ada. Oke. Sudah ada Bang Guntur dari Gis Travel. Iya betul. Dan juga dari Awe dari podcast seminggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Syukron. Zamzam Tower. Toib. Itu bukan bahasa Arab. Enggak, itu istilah Arab aja gue ngomong istilah Arab. Cuman kata-kata Arab doang jadinya. Tapi sebelum ke podcast seminggu mau ke Gis Travel dulu nih. Iya. Nah ini kan akhirnya kita ini silaturahmi nih sama podcast Hancur seminggu dan Hancurlicious, boleh diceritakan awal itu apa sih yang bikin jadi kayak dari gini? Banyak travel yang memberangkatkan influencer yang memang sudah secara image itu membahasnya tentang keagamaan. Benar. Atau dari feed Instagram dan lain-lain keseharian itu ngaji. Nah kita kan nggak ada nih yang kayak gitu. Iya. Kenapa akhirnya Gis Travel memberikan rezeki dari Allahnya tuh ini Hancur sama seminggu itu gimana? Ya bismillah. Masya Allah kayak gitu kalau ngomong. Itu tuh di depannya bismillah dulu kita pengen wah. Ini bismillah, lu bis tingkat tadi. Bis tingkat. Apa bis tingkat? Oke, silakan Bang Guntur. Ya, mungkin minjem tadi Patra ya. Oh. Gitu. Oh mau minjem Patra? Iya silakan Bo, nggak apa-apa. Kata-kata Patra tadi juga. Istilah ya. Istilah apa sih itu? Semuanya qadar Allah betul. Tadi itu ya. Qadar Allah gitu. Kalau itu pertanyaan yang paling susah sih sebenarnya ya. Iya. Jawabannya apa gitu ya? Iya. Karena ngalir gitu aja, jalan gitu aja. Bahkan ketika tadi udah diceritain awalnya ketemu berempat, terus habis itu tiba-tiba satu ngilang, terus ketemu sama Pican juga. Lagi main futsal tadi ya. Iya, main futsal. Malamnya main futsal. Siangnya lagi bertamu. Stretching main futsal. Lagi istirahat. Ya. Gitu ya. Itu sih lucu banget sih kalau didokumenterin sebenarnya. Iya. Malah jadi akhirnya kita juga ngobrol di internalnya GIS karena memang salah satu tujuannya GIS itu di tahun ini insya Allah kita juga memang mau fokus di teman-teman yang masih muda ini gitu. Ya. Akan fokus ke sana. Jadi ya awal mulanya memang qadarullah
pijakan pertamanya lewat teman-teman di Ancur sama Seminggu. Yes, nah itu kan di internal pasti ada bertarung ya karena ini jarang dilakukan. Bahkan kalau gue lihat belum pernah deh ada travel yang berani melakukan ini dengan podcast gitu kan. Iya. Nah itu gimana meyakinkan teman-teman di GIS untuk oke nih Ancur Mas Minggu bisa berdampak nih ke depannya untuk umat, Masya Allah. Masya Allah, untuk berat bener kita. Tiba-tiba untuk umat, ya Allah. Ini jadi ada 5 orang blow on nih gimana? Mau kita umrohin gak sekalian aja nih biar jadi pada pinter dikit gitu. Ya, memang diskusinya juga agak-agak ya quote and quote lah ya. Yes. Alot sih sebenarnya enggak sih Kang. Jadi lebih kepada empuk. Iya empuk lah kayak onta gitu ya. Jadi lebih kepada kita emang tujuannya mau memperlebar jalan dakwah kita. Kemudian ngelihat beberapa kali beberapa kali event lah ya teman-teman di Ancur sama Seminggu punya komunitasnya tuh cukup kuat juga. Ya walaupun juga ya itu lagi balik lagi emang berapa jemaah yang kira-kira tersedot dari sini. Ya gitu. Nah itu kita udah serahin aja sama Allah lah udah. Jadi kita cuma ngomonginnya kita mau fokus di anak muda yang sekarang lagi coba deket sama kita. Salah satunya adalah si teman-teman di Ancur. Awalnya Ancur aja tuh. Iya betul. Awalnya iya betul. Ancur aja, sorry Bang ya. Emang harusnya Ancur aja sih. Masa harus ya? Benar itu. Enggak, bagus lu juga ikut ya kan? Emang betul. Itu qadarullah. Iya udah jalannya. Itu bener. Masya Allah. Masya Allah banget iya, itu. Betul. Karena hari itu Tuhan menggerakkan Pican untuk istirahat di kantor podcast Ancur. Kan hari itu kan ketemunya kan. Betul. Cuman awalnya ditawarin Pican enggan. Iya benar. Ragu. Tapi Awe berhasil katanya meyakinkan. Nanti kita tanya juga tuh gimana caranya tuh. Alasannya kenapa? Iya. Kenapa alasannya akhirnya podcast Seminggu? Iya oke mau. Ntar kita tanya. Tapi berarti GIS emang lagi menyasar ke anak-anak muda yang lagi sama-sama belajar. Insya Allah. Dan ada satu program yang menarik juga karena kemarin ada curhat itu akan dipertahankan terus sama GIS Insya Allah ya. Betul. Jadi Insya Allah di bulan ini ya kita juga ada pemberangkatan juga dan mulai bulan ini sampai ke selanjutnya program curhatnya itu kita akan pertahankan. Nah, kita compare deh sama yang umroh. Waktu lu umroh Cal, abis Isa gitu ngumpul sama Ustadz terus sharing gitu-gitu ada momen-momen kayak gitunya gak? Kalau biasanya kajian aja sih ya. Kajian umum atau memang lo bikin janji beradu dengan puluhan jamaah lainnya kan. Tapi umurannya ada yang seumuran gini-gini gak di rombongan lo? Balik lagi ke marketnya. Kebetulan market gue waktu lo berangkat? Market gue yang tua-tua. Tua. Satu lagi Hanania. Oh ada. Ya. Muda. Oh muda. Ya karena memang kayaknya memang muda ya harusnya. Muda. Tapi gak lucu kan? Gitu. Ada terus. Ada dari lucu. Yang itu gini lagi ya. Mantap. Harusnya lucu. Karena kita banyak kulinernya dah. Banyak buat kulinernya. Orang ibadah. Iya. Dan Ustadznya masih muda. Lebih muda dari kita semua. Iya benar. Ustadznya baru 32-33 tahun. Tapi udah S3 di dokter. Universitas Islam Madinah. Masya Allah tuh ilmunya tuh. Ustadz Fikri ya. Ustadz Fikri. Jadi menarik banget ya. Itu dari GIS berarti kedepannya kalau emang mau ikut GIS tuh selalu ada program curhat. Dan insya Allah lebih banyak anak-anak muda juga yang lagi pengen ikutan. Bisa gak kalau ada yang mau ikut gini ke GIS gitu? Tapi saya maunya sama anak muda dong gitu. Gak apa-apa nih saya waktunya diatur aja. Bisa jadi tuh dikelompokin. Insya Allah bisa. Bisa ya? Insya Allah. Jadi yang dikumpulin dulu anak muda. Kategori umur gitu ya. U40 gitu. U40 jadi 40 ke bawah semua. Iya benar U40. Iya jadi gak ada yang lama lu gitu. Gak ada yang lama dengan yang ditinggal. Karena emang beda feelnya ya. Iya benar. Kita tuh jadi kayak anak SMA ke Cibodas gitu. Iya beneran. Benar. Di bis tuh di belakang udah Rasanya. di belakang. Rasanya di bis belakang rasanya. saja. Kayak anak SMA nih kita ke jalan-jalan gitu kemana gitu. Kurang bawa gitar aja kan? Iya benar. Gak boleh main musik ya sana ya? Gak boleh. Gak dong. Gak. Tapi kan kita menciptakan banyak lagu. Iya. Ada. Dicari aja di Noise tuh. Iya, nah ini podcast Seminggu nih menariknya. Pada saat pertama kan ngobrol sama Pican, terus kita ngobrol ketemu yang barengan tuh kan di salah satu mall di Jakarta. Iya. Nah, terus gimana lo meyakinkan? Itu bukan meetingnya bukan buat umroh ya? Bukan, meetingnya buat bengkel. Iya, buat bengkel Raki. Nah itu gimana lu meyakinkan satu sama lain untuk kayak oke deh berangkat deh gitu. Kalau gue pada saat itu mikirnya kan aneh banget ya kalau ditawarin gitu. Nah gue juga awalnya takut, gue tuh takut. Takutnya gimana? Takut dicopet. Gak takut bohong dia.
itu serem gue. Udah sampai Arab dikerjain tuh, Udah sampai Arab disuruh kerja. Ayo nih setrika katanya gitu. Jadi TK. Disetrika, ntar gue disetrika sama orang Arab. Kan TKW dulu banyak yang setrika. Iya benar. Terus. Nah tapi gue bilang ini beneran gak gitu. Ya bener nih. Terus ya kalau emang ditawarin sih gue mikir ya. Orang aja pengen masa gue nolak sih gitu. Iya. Gitu lah, walaupun masih takut, beneran masih takut, masih nggak kebayang kayak apa gitulah. Tapi udah terima aja dulu gitu. Terus karena konsep lu juga kan gitu ya. Kalau misalnya belum nyampe tempatnya masih belum nih. Kayak kalau misalnya lu nonton Blink, enggak nih, masih belum belum harapan apa-apa kan? Iya, cuma kalau yang ini beda sih. Dari bandara juga udah deg-degan sih. Udah jauh Iya bener. Gue pas di bandara tuh gini, tadi pesawat gimana ya gitu. Misalkan di pesawat ya udah nonton film gitu ya. Tadi pesawat sholat kali ya apa gimana gitu. Makanya gue mau di sebelah dia. Iya benar. Gue takutnya gini, ayo sholat dulu gitu di pesawat. Ya gimana nih ya sholat di pesawat. Kata gue sholat di darat aja kagak tahu. Apalagi sholat di pesawat. Lah bener ya. Iya. Kita kan gak ngerti. Udah, tapi udahlah gitu. Terus gue bilang, udah Chan. Ya karena gue dalam pikiran gue seperti itulah. Udahlah mau ditawarin gini mau aja lah rezeki gitu kan. Gitu dan abis itu gue juga terpikiran bahwa kayaknya seru nih nyanyi malam di Arab gitu. Ntar kita nyanyi malam di Arab. Oh iya juga. Jadi Pican ke-trigger gara-gara itu. Alasannya sungguh sangat sepele. Malam di Arab. Iya. Tapi kejadian kan? Kejadian. Gitu nyanyi terakhir di Kuba, Masjid Kuba. Belakang Masjid Kuba di kafe-kafe. Terus apa yang paling berkesan kalau dari seminggu apa yang dari lu deh Bang Awe? Personal kemarin. Yang paling berkesan adalah kan kita sekamar lu hancur berempat sama Buci. Uca. Ya sama Uca. Gue berempat kan, gue Pican, Bobby sama Patra. Satu lagi Patra gue yang ngeselin. Terminator. Nah gue tuh momennya ada satu, gue lupa sholat apa ya. Terus pokoknya ke masjid nggak di sini aja lah gitu. Terus yaudah jamaah. Itu kayak aneh banget. Kita pas udah salam ya, assalamualaikum gitu. Terus Pican langsung ngomong gini, aneh banget ya sholat jamaah. Pertemanan dari dulu gak pernah sholat jamaah. Aneh banget ya kita pertemanan udah lama sholat jamaah di kamar. Udah gitu gara-gara si Patra teman gue itu ternyata salah kiblat kita. Masjidil Haram di sana kita begitu gara-gara dia tuh pakai hotel tuh aplikasi 600 meter dari Masjidil Haram. Lo juga kaget kan pas ke kamar gue kelihatan Masjidil Haram. Iya. Nah si Patra itu kekeh enggak ini pakai aplikasi. Iya. Lah itu Masjidil Haram Pat. Iya tapi Ka'bahnya di sana kata dia gitu. Akhirnya kita ukur nih. Enggak sebelah sono apa tahu tuh toko parfum. Masa udah di Arab salah kiblat gila ya? Udah di Makkah salah kiblat. Allah juga lihat gini. Bener-bener tolol. Masa di Arab salah. Tahu kiblat. Iya tahu. Orang tahu kiblat. Jendela kamarnya lo tuh segede gini ada ya. Dekat-dekat. Dari situ kelihatan tuh Masjidil Haram. Itu alhamdulillah juga ya dari Gis Travel dikabarin pas kita nyampe di Mekah. Tadinya kita di upgrade ininya hotelnya. Betul. Ya jadi jauh lebih deket lagi ke masjid. Itu rezeki juga tuh. Iya karena katanya hotel sana ini podcast hancur gitu. Mana tahu mereka. Ada karena ada an-nya kan podcast hancur. Hancur. Benar juga. Antum. Kayak surat jadinya. Anas. Hancur. Iya juga ya. Aneh ya Allah. Tapi lo ada momen-momen sendiri gak yang personal banget untuk lo Bang Awe? Sendiri ya? Yang belum pernah lo ceritakan. Jadi kayak ada lo muasabah atau ada apa gitu gak di sana yang udah gue ceritain sih di podcast gue. Ya udah kita puterin ya ini. Oh enggak. Itu yang nyium Hajar Aswad. Gimana? Itu. Jadi kita ceritain dari subuh terakhir di Subuh Mekah. terakhir kita Jadi subuh. ini adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan sebelum kita bertolak dari. Hei. Tawaf. Muter. Tawaf tuh 7 kali muterin Ka'bah. Tawaf tuh. Nah sini deh. Asyadu. Oh, jangan dong. Katolik. Orang Katolik tuh nggak boleh masuk
Nggak boleh, tanah nggak haram boleh. ya. Nggak boleh. Tapi kan Mekah Madinah nggak kalau boleh. dia jalan kaki nggak tahu juga itu orang Katolik. Kan Langsung bakar. Udah dikasih ini ya. Parah banget lu Patra. Parah lu. Bercanda ya, bercanda. Gila lu. Parah nih. Kan? Udah dikasih Emang gila dia nih. udah kasih jampe-jampe ya. Iya. Wingardium Catholica. Leviosa. Langsung ada kubah gitu kan, kubah nggak kelihatan gitu. Nggak boleh, Mekah Madinah nggak boleh. Pas Tapi masuk, wrah. Padahal jalan kaki. kayak Jeddah, Riyadh, apa segala macam Emang boleh. itu nggak boleh ya? Mekah Madinah yang nggak boleh. Oke. Nah, Apa lu tadi pertanyaannya? apa yang lu Oh iya. personal banget rasakan? Iya itu kan, jadi kan pas abis tawaf terakhir itu udah kelar, terus gua kayak nyobalah ya, kan emang dari pertama juga Guntur dan Pak Ustadz juga bilang kalau mau nyium Hajar Aswad atau apa gitu-gitu nanti aja ada waktunya, jangan pas umroh gitu kan. Nah pas terakhir itu nyoba deh gitu, cuman pas lihat wah rame banget sih, gila gue tuh nggak ini loh kayak wah apa dorong-dorong gitu, enggak deh gitu. Akhirnya gue cuman udah gue megang aja deh, megang Ka'bah. Gue pegang tuh, jadi ini ada ibu-ibu gitu, banyak kan pendek ya, jadi gue tinggal pak gitu. Iya beneran. Itu 80% ibu-ibu Indonesia ya. Ibu-ibu Indonesia. Gantian dong Bu. Bacotnya. Iya kan. Tapi emang gitu, iya benar. Benar gitu. Gitu. Terus gue pegang ngantak gitu. Habis gue pegang, gue berdoa gitu lah. Gue gak nyampe nyium gitu, gak bisa karena ada orang beneran. Terus gue doa, udahlah. Tiba-tiba ada bawa bapak. Adek udah nyium Hajar Aswad belum? Gitu. Belum Pak, gue bilang gitu. Kalau minum obat, udah belum? Nah gitu. Jualan obat. Enggak. Jualan obat. Enggak, udah nyium Hajar Aswad belum? Jadi malah ditawarin. Iya. Udah belum Pak gitu. Terus dia langsung nih beneran ya, dia nggak ngomong apa-apa, langsung gini. Yaudah pegang pundak saya, dia tak gitu ditaruh sini. Terus diterbang ya? Pegang pundak saya tak gitu. Terus ayo ikut saya. Dan dia megangin gini nih. Udah ngikut set gitu sampai ke arah Hajar Aswadnya itu. Gue tuh ya udah gini, udah Pak nggak bisa, udah dalam hati itu kayak, udahlah nggak usah Pak, nggak bisa Pak gitu. Nah tapi dalam perjalanan gue mikir ya, ini orang ngapain ya? Kenapa dia membawa gue? Sempat kelepas gitu kan, ada orang apa kelepas. Sini pegang saya gitu. Bapak-bapak aja udah tua gitu, pasti udah lebih tua dari gue aja. Nah terus dia tuh ini kan Hajar Aswad gitu ya, dia tuh nggak dari depan, dia tuh ngelewatin dikit, dia agak muter tuh dari Multazam ya. Nggak ada sebelumnya. Hah kok sebelumnya? Pintu tuh apa? Dor. Pintu. Kalau dari sini berarti dari arah Makom Ibrahim ya? Dari Makom Ibrahim dekat situ. Pintu tuh sebelahnya pintu apa namanya? Hajar Aswad. Antaranya. Bukannya Multazam itu. Hajar Ismail, Hijir Ismail. Bukannya Multazam itu. Multazam itu antara. Wah gue ditipu dong. Si Prince bilang itu Multazam gitu katanya. Dibohongin gue. Jadi kan dari Makom Ibrahim situ. Aja dulu kan. Dari pintu, pokoknya pintu. Nah itu dia muter situ set gitu. Udah tuh. Nah gue tuh kan, gue juga nggak tahu ya. Gue pikirnya gue dengar cerita dulu tante gue umroh apa naik haji gitu, orang gede-gede gitu. Tapi kemarin sih gue ngerasa gue salah satu paling tinggi. Karena emang mungkin 80% orang Indonesia kali ya. Jadi tuh dia pepet di bawah-bawah itu gitu. Gue sih biasa aja gitu. Maksudnya masih bisa napas gitu. Jadi gue diam aja, gue bener-bener diam gini. Terus udah Pak nggak usah Pak. Udah deh nggak apa-apa deh pegang deh. Nah terus gue baru sadar lama ternyata dia ada 2 orang. Jadi itu bukan jalan. Dia berubah jadi 2 orang. Gak jadi Naruto. Kenapa berubah jadi 2 orang? Berubah jadi kucing. Aku jadi kucing Pak. Satu lagi di belakang gua. Ayo deh udah gitu. Gue mikir nih orang kenapa gitu. Kenapa? Nah, kok gue dipaksa banget kenapa? Sampai gue mikir gini. Oh mungkin bapak-bapak ini pengen nyium Hajar Aswad. Jadi minta tolong lu. Cuman dia berat, jadi ngerasa kita harus cari orang yang gede. Iya. Jadi gue oke Pak. Hulk nggak dapat Hulk. Enggak. Hulk kan Katolik. Gak boleh. Udah kebakar. Wingardium Catholica. Diulang. Masa Hulk Katolik. Oke, terus. Nah, udah gue oke Pak. Nih gue akan nganterin Bapak ke nyium Hajar Aswad. Gue nyoba lah, gue pelan-pelan. Tapi gue juga nggak yang ngikut gimana. Udah pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu. Udah nih masuk.
Sampai nih udah ternyata dapet nih gitu beneran. Lah ini nyampe. Saat udah di depan, udah gue pikir dia akan nyium aja rasot kok. Iya. Tiba-tiba dia balik badan, sat gitu. Ayo dek cium dek gitu. Oh dia ngejagain jadinya. Ngejagain. Bukan nyium dia. Blow on bener masa tiba. Kalau nyium dia mah dari awal harusnya bukan dipegang tangannya. Palanya diginiin. Nih mas sini gitu loh. Mending kalau gitu Pak. Ayo dek cium dek. Tapi Pakai irom kan. Tapi sebelum lanjutin, Kemal datang Kemal. Anak Kemal Palevi sama Yumi. Luar biasa. Kemal lo gak ikut umroh mal. Ya. Diambil Uca mal kata lu mal. Digantiin Uca. Ganti Uca Mal. Oke lanjut terus. Ya terus Masuk. Ayo deh cium deh gitu. Itu dia jadi nutupin orang gitu udah. Ya. Udah gue masuk gue nyium lah. Nyium gue doa kan. Nah gue pikir kan dalam pikiran gue adalah ini orang banyak yang ngantri. Iya. Udahlah gitu ya. Udah bentar udah langsung cabut. Cium lagi deh yang lama deh. Sumpah. Mohon ampun. Terus dia ngomong, mohon ampun dosa. Maksud gue tuh sambil berdoa sambil, ini bapak-bapak kenapa sih? Sumpah. Mohon ampun. Udah kelar tuh. Habis kelar tiba-tiba ditarik, ayo deh keluar udah berat gitu. Lah gue tau bingung. Lah ini gue bapak kagak ngapa-ngapain gitu kan ya. Itu terus gue bilang Pak makasih ya Pak, gue bilang gitu. Terus iya deh nih jadi sebenarnya kita nih orang Indonesia tinggal di sini. Nah emang kita suka bantu-bantu gini. Ya boleh lah deh kasih berapa gitu. Atau gue ada usahanya beginian. Ada. Itu gue beneran nggak tahu. Iya, Jadi iya. pas gue cerita ke si Pican bilang emang ada gitu. Oh gue nggak tahu, gue bilang gitu. Nah kata kalau Pican ditawarin juga tapi dari awal udah nego. Gitu. Dan gue saya nggak bawa uang, gue bilang gitu. Transfer aja, udah dikasih BCA-nya. Udah gue transfer aja. Lucu banget itu langsung dikasih. Ini QRIS-nya bang langsung di scan aja. Tadi gue bilang aneh juga ya gitu. Nah katanya sih kan gue cerita ya ke manajer gue juga. Manajer gue bilang gitu. Kayaknya itu gambaran lu di sini dah gitu. Lu tuh kalau apa nyuruh orang bayar aja udah nyuruh. Iya. Gue aja gitu deh. Udah deh suruh aja di sini nih dengan buat duit. Oh iya. Mesti bayar juga. Tapi gue bilang udah gue nggak tahu gimana hukumnya, udahlah gitu. Gue sih terserah dah gimana karena emang gue beneran dari awal nggak tahu, gue juga nggak berharap gimana gitu. Tapi lucu aja ternyata ada usahanya. Ada. Nah menariknya adalah itu kan dia nyari duit begitu ya. Tapi karena gue beneran bisa nyium, berarti kan dia tahu caranya ya. Iya. Jadi kalau maksudnya dia udah tahu triknya sampai beneran bisa gitu tuh luar biasa sih menurut gue. Sampai sekarang tuh nggak keluar. Emang latihan. Di situ aja ya. Masih nyangkut di sana. Masih nyangkut ya. Itu luar biasa sih. KPI-nya 20 pala sehari. ada target. Nah itu pas gue nyium tuh Uca ngeliat gue ternyata. Pas udahannya gini. Bang tadi lu nyium aja rasot ya gila lu gitu. Terus dalam hati gue belum tahu aja lu ceritanya. Bayar. Nanti gue ceritain. Iya. Itu sih yang pas kita sendiri tuh. Itu yang pas kita sendiri tuh. Iya betul. Sisanya Yang terakhir kayaknya kan? gue gak pernah sendiri dah. Gue kayaknya selalu sama lu pada. Iya bareng. Itu pas tawaf yang terakhir kan sebelum kita pindah ke Madinah kan. Di tawaf terakhir tuh karena kayaknya udah pada tahu lah. Oh tawaf begini. Jadi agak masing-masing tuh. Iya. Kita gak ketemu kan. Ketemunya di Makom Ibrahim itu. Iya. Pas malam Mas Dika duluan. Gue duluan. Gue setelah Oh iya dia lu lebih pagi lagi. Lebih pagi duluan dia. Sebelum subuh gue di sana. Soalnya doanya panjang ya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan keluar dari masalahku ini. Iya. Itu kan Tentang kontrak noise. Iya. Tolong Dan juga hubunganku. Apa tuh? Bersama noise. Selamat. Kalau dari GIS-nya sendiri gimana? Ekspektasinya saat sebelum berangkat sama pada saat pelaksanaan di sana dengan podcast Sanjur seminggu dan pendengar-pendengar kita. Ya, kan lo juga bawa rombongan udah sering kan? Iya. Tour ya berarti dengan kemarin tapi pengalaman dengan rata-rata umur muda gitu pertama kali kan mungkin. Ya kalau yang umur muda ada sih sebenarnya di pemberangkatan sebelumnya.
Cuman kalau kondisinya kayak kemarin itu benar-benar baru pertama kali sih. Ya, yang luar biasa lah ya. Dari jamaahnya, kemudian di kalian gitu ya. Emang benar-benar bis itu kayak kebagi dua gitu loh. Iya. Tengah ke depan sama tengah ke belakang. Udah tahu dong, yang kita yang di mana? Kita yang di depan. Apa bukit yang itu yang ketemu Nabi Adam bertemu Hawa? Jabal Rahman. Jabal Rahman. Iya, kita ke situ kan ya. Iya. Terus kan, Lihat doang. Iya kan dijelasin Iya. sama ini. Terus gini kan. Ya gimana? Kita turun nggak? Terus di belakang. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Baru Karena sekali. siang jam 12 kali jam Iya. berapa panas banget ya. Nggak usah. Nggak usah Tan. Nggak usah. Langsung lanjut lagi. Biasanya rombongan lain kan turun pengen tahu. Iya, Ini pura-pura tidur semua. Ternyata gue pas ini terus nyokap gue cerita Iya. umroh kan. Nyokap gue cerita itu mama tuh sampai naik ke itu Ya, ke Jabal atasnya. Rahmah, ngedoain kamu gitu, ngedoain gue biar gue dapet jodoh gitu kata. Makanya gue bilang, lah kemarin gue kagak turun. Nyokap gue pengen naik. Nyokap lu Kita turun ya kagak. Kita pasti suruh sama Ustadznya. Jadi bagaimana? Mau turun nggak? Turun nggak? Nggak usah. Lanjut Terus aja. habis itu jadi gak enak sama Ustadz. Besok-besok kalau Ustadz suruh turun, iya Turun aja ya. Enggak, dan diem dulu kan ya. Iya. Gimana? Kita turun atau enggak? Terus satu orang, nggak usah. Ngomong nggak usahnya pelan. Ngomong nggak usah pelan. Gak usah kali ya, gak usah. Ada yang tidur, ada yang Karena kita berangkat kemarin kondisinya lagi panas ya. Betul, panas. Dan itu habis umroh kelar jam 1:30 juga soalnya. Iya, kan, besokannya. itu ya. Jadi Nah, terus masih lanjut ke Bang Guntur dari Iya. kisahnya akhirnya gimana? Jadi ekspektasi sih sebenarnya akhirnya dari awalnya quote and quote ya ngejagain lah. Karena dari si Ustadznya juga nitip juga ke kita, Mas nanti tolong kalau di manasik coba tolong diinfoin juga gitu. Akhirnya kan ya muncullah video Ustadz lagi di hemok itu gitu ya. Ada loh. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Ya, jadi terus habis itu posisinya kita di manasik juga kita manasik biasa sekali. Kita 2 kali tuh. Jadi teman-teman Ancur sama seminggu kita brief lah ya. Extend lanjut. Ya di extend, coba tolong jaga-jaga juga di sana, hindari perdebatan, hindari posisinya itu. Jaga, tahan mulutnya gitu ya. Bercanda boleh tapi jangan sampai ngeliat sesuatu pengen dikomentarin gitu ya. Pican. Dari Semuanya ditabrak. Dari mau berangkat pesawat nih kan pramugari dibilang. Kan gue sebelah pican persis tuh udah nahan tuh astagfirullah gitu ya. Pat, kayaknya pramugari sini gak butuh cakep ya. Yang penting buat ngangkat koper. Astagfirullah. Saya gak tahu pramugari gimana. Iya. Baru mau Iya. Aduh, berat nih cobaan gue nih. Mau ngerespon gimana deh? Iya Chan. Tapi gue pengen nanya juga sih kalau dari Ustadz Fikri sebenarnya komentar aslinya apa sih? Ada nggak komentar Ustadz Fikri aslinya? itu Apa? Ustadz yang membimbing kita di sana. Karena ada celetukan pertama kali Pican ketemu Ustadz Fikri, beliau adalah pemenang. Lomba makan burger. ada ntar di vlog seminggu. Paginya pas kita mau jalan, kita hari ini mau jalan-jalan kemana sih gitu kan, ngevlog terus nggak tahu nih kemana Yas gitu. Nah ini ada Ustadz nih, Tat kita kemana hari ini Tat gitu. Nah ini Ustadz kita nih, Ustadz Fikri ya, ini juga selain Ustadz kita, dia juga juara lomba makan burger. Ustadz S3 ilmu dakwah dibilang juara lomba makan burger. Dan satu-satunya orang yang bilang Ustadz Fikri itu adalah dokter. Pican. Jadi ceritanya Pican lagi konsul. Oh gini, terus gimana dok? Ustadz. Lebih sering ke rumah sakit daripada ke masjid. Enggak, masalahnya awalnya ngomong gitu. Oh iya gitu ya Tad. Iya. Jadi gimana dok? Beda tuh. Depannya Tad, belakangnya dokter. Nah gimana? Gimana tuh? Ya. Dari testimoni Pak Ustadz gimana? Kalau testimoninya Ustadz sih beliau bilangnya Ana tuh nggak menyesal sih, nggak, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak nyesel. Alhamdulillah nggak. Dari awalnya udah ngewanti-wanti, begitu udah ketemu, terus ketemu awal di Jeddah ya. Iya. Di Jeddah setelah umroh ya kita di kamar barengan gimana Ustadz? Ya Ana sih nggak ngira sekooperatif inilah ya, quote and quote gitu. Bagus lah, positif lah. Anak kira tuh ini orang-orangnya liar gitu ya.
Liar. Bahasa jahiliyah ya kayak. Jahiliyah. Bakar. Ada onta, kejar onta. Ya ternyata memang setelah itu dia di setiap program bahkan sangat kooperatif, sangat luas lah ya, fleksibel, tahu tempatnya. Ya walaupun di beberapa sisi juga jebol juga. Cuman di kondisinya yang kemarin itu gue juga justru malah ngasih informasi juga ke ustadznya bahwa teman-teman kalau nggak salah kayak siapa ya, gue lupa Pican lagi apa. Jadi aktor utama dia kayaknya. Iya. Ya, Pican bilang, nah kayak gini nih ustadznya nih nggak baperan gitu. Nah, itu juga salah satunya yang kita sampaikan juga ke ustadz. Ya alhamdulillah testimoninya begitu ustadz. Ya cuman memang ya ustadz ini karena masih muda juga, bercandanya juga banyak juga lah sama kita. Masih nyambung Masih nyambung banget. Ada lagi yang parah tuh, kan di Madinah ada ini ternyata ada pendengar podcast kita. Iya, pendengar podcast kita, pendengar berisik juga, hancur juga seminggu juga gitu. Terus lu di sini ngapain? Kuliah. Iya. Rata-rata satu kampus sama S1 jurusannya apa? Jurusan dakwah gitu. Udah ngobrol kita kan jadi nanya-nanya sama dia tuh. Besok datang ya makan pas makan bareng kan. Ada dia, ada Ustadz terus gitu. Nah ini entar nih sama nih, ayo dong adu ilmu. Terus prakteknya Habis itu dia masih jago juga ternyata. Habis itu kalimat yang paling gue ingat gini. Kan jadi si pendengar podcast hancur abis di bismillah, gitu. Sialan, akan kubalas kau gendut. Wah, terima kasih. Masya Allah. Diadu Ustadz. Lagi makan kambing madu ya. Mau diadu. Iya. Itu itu adalah gambaran bahwa ya mungkin bagian besar dari kita tuh saking noraknya nggak pernah dalam satu ruangan tuh ada dua ustadz. Iya. Jadi kita kaget. Aduh dong gitu. Kaget. Kita nggak pernah. Udah gitu kan ilmu satu jarang. Iya, ilmunya Masya Allah banget kan. Iya. Jadi takjub banget sih, itu puas banget sih kemarin tuh gitu tuh. Aduh ilmunya. Aduh ilmu ustadz. Dia enggak sama yang pas malam-malam 2 malam sebelum terakhir ya di Madinah Furqan datang juga tuh. Oh ya nanya-nanya. Iya jadinya ngebikin kayak sesi curhat gitu. Nah dia tuh lagi sambil makan. Banyak makannya. Tiap dia mau nyuap kita nanya, disimpan nasinya. Dia ngobrol, iya begini. Nasi dingin. Udah tuh. Oke, mau nyuap lagi. Udah temen-temen, nggak usah nanya dulu, biar dimakan. Kasihan Ustadz. Oh iya, pas mau nyuap lagi. Tapi ya kenapa? Ada sejam dia nggak makan nasi aja. Sampai ayamnya dibungkus pulang. Akhirnya selesai, udah malam tidur kali. Iya. Ini belum habis. Saya bungkus aja deh. Nggak jadi makan. Ada. Gara-gara pada nanya semuanya, nanyanya random semuanya. Aneh banget tuh. Tapi emang seru sih, karena emang jarang-jarang kajian nanyanya dari hal personal sampai alien ya. Iya. Alien itu ada nggak gitu. Alien tuh sebenarnya ada nggak? Dan dijawab juga. Dan dijawab juga. Personal banget lah, ada yang kita tuh nggak nyangka banget ya kemarin tuh beneran akhirnya jadi ada beberapa orang yang beneran pengen minta sesi sendiri dan membawa masalah itu tuh. Kan memang kalau lu punya masalah harus ngobrolnya ke ahlinya kan, ke ahli ilmunya lah di perantaranya gitu. Dan banyak banget ternyata masalah kita tuh gak ada apa-apanya. Masalah kita nih gak ada apa-apanya. Iya benar-benar. Loncat gua diloncat. Ya soalnya kita ternyata gak ada apa-apanya dibanding teman-teman Ancurlisius atau Bocah Nanas yang pada berangkat ternyata menyimpan masalah yang besar-besar juga gitu. Ya. Kayak ternyata kita sama jadi tujuannya tuh ternyata kesana tuh bareng gitu, menemukan jawaban-jawabannya lah. Iya. Gitu. Dan kalau gua kan emang beneran nggak tahu ya, maksudnya dia ahli umroh. Nggak ada ahli umroh. Apa ya ahli umroh? Ahli umroh apa? Udah tahu banget gitu. Patra juga udah pernah gitu. Kang Dika ilmu agamanya lebih tinggi lah dari gua. Kalau gua tuh beneran nggak tahu kan umroh tuh apa, kayak gitu-gitu lah nggak gitu ngerti. Nah cuman setelah ngerasain tuh, ternyata nih beneran ibadah, sebenarnya ibadah yang lumayan fisik lah ya. Iya. Nah jadi begitu kemarin ngerasain sama temen-temen tuh menurut gua kayak ini sebenarnya harusnya bisa jadi pilihan buat ada pertemanan yang pengen jalan gitu ya, entah liburan atau apa, tapi dalam bentuk yang lain gitu. Mungkin kalau liburan ke pantai sama udah biasa gitu. Ini umroh bareng temen tuh menurut gua sesuatu sih gitu. Bahkan gua sempat mikir ya, kayaknya kalaupun misalnya gua udah punya istri, gua bareng istri gua gitu ya.
mungkin akan beda karena ibadahnya kan selain umroh ibadahnya kan akan misah, bener nggak? Iya. Pas sholat tuh di masjid cewek sama cowok cewek. Kalau sama temen tuh beneran bareng aja terus gitu. Jadi gua sih kayaknya agak merekomen juga gitu ya buat punya pertemanan gitu untuk umroh bareng temen-temen pas masih seger juga gitu, dan salah satunya bisa lewat Gis Travel karena Gis Travel juga udah pernah nanganin kita kemarin gitu. Jadi secara stigma nggak lagi umroh tuh buat ibadah orang tua gitu. Iya, karena ibadah pertemanan bisa jadi opsi untuk pilihan liburan tuh ibadah umroh. Karena kadang-kadang kasihan juga, gue beneran kasihan sama travel lain loh kalau gue main tuh kayak tua-tua banget gitu, kasihan. Travel yang sialnya ungu sama oranye. Iya kayak Persija punya kayak Dejek ini mah Dejek ngejreng banget. Dari berangkat dari pas di bandara aja udah dikomentarin, masa itu warnanya kayak pelampung aja. Ada yang pakai jaket. Pakai jaket kayak pelampung. Ada komentarin orang dulu mau berangkat umroh. Musim panas pakai syal gitu. banyak banget maksudnya gini, bukannya ngeledek atau apa ya, tapi mungkin udah sama orang tua, udah tua banget, terus mungkin dari daerah juga gitu ya. Jadi pas di pesawat juga tuh pramugari pas kita masuk kan lagi kayak semi ngomel-ngomel lah. Ibu tolong duduknya sesuai nomor gitu kan. Terus ibu bukan di sini duduknya, saya mau sama dia gitu kan. Lu kebayang gak sih betapa pusingnya itu pramugari tuh. Iya kan, patra diselak ibu-ibu lah, lagi makan gitu. Jadi yang rokok sembarangan gitu. Jadi kayak orang Indonesia, orang tua tuh udah susah dah gitu. Makanya jadi kalau nanganin anak muda, Gis Travel panitianya tertolong kalau nyasar pulang sendiri. Jadi kita banyak loh yang agak ngedrop. Iya kan, tapi yang nyari obat sendiri. Saling beli obat sendiri apa. Jadi kayak yang ngebantu juga ada ini ya, karena kita masih seger lah gitu ya. Berarti ke depannya Gis terdekat ada apa yang akan berangkat? Bikin konser katanya, bikin konser. Gak ada. Habis umroh konser. Kita lagi bujuk Gis buat jalan-jalan ke Jepang wisata halal. Amin. Ada wisata halal. Ada wisata halal, ada. Jepang wisata halal ada. Tapi pasti nggak cocok kotanya itu. Enggak, tapi pasti kita akan misah sih. Gimana, apa program terdekat Gis? Ya, kalau program sih. Kemal mau cabut, dadah Kemal. Dadah Yumi. Dadah Yumi, dadah Nami. Dadah. Oke, terus apa? Katanya gini, gimana caranya datang tapi nggak ngobrol gitu. Enggak gitu Enggak gitu dong. Enggak gitu loh. Ya baru orangnya kan datang bener tapi nggak ngobrol. Aman. Kita bertiga dalam hati nih undang ya. Ngomong kayak gitu. Canda mal. Taunya balik lagi. Oke. Kita masih denger aja. Canda aja. Oke, ada apa yang terdekat berarti dari Gis Travel? Ya, programnya insya Allah kita tiap bulan ada pemberangkatan. Mulai dari sekarang sampai insya Allah nanti terakhirnya biasanya di travel umroh tuh di Ramadan ke Syawal gitu ya. Itu paling ramai katanya ya. Betul, itu salah satu yang memang kalau di musimnya umroh itu puncaknya karena faedahnya kan umroh di Ramadan sama aja berhaji bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi memang faedahnya cukup besar, dan buat teman-teman yang tadi kan udah ada berapa yang udah umroh gitu ya. Nanti biasanya fasenya itu yang dikejar antara umroh sama pasangannya, sama keluarganya, atau momen di Ramadan itu. Karena Ramadan itu Masya Allah lah, lebih kerasa, dan itu benar-benar dunia itu udah selesai gitu lah ya. Istilahnya selesai, fokus benar-benar ibadah, 17 hari sampai 20 hari sampai ke Lebaran, Idul Fitri, setelah itu pulang. Nanti setelah itu baru di kita juga yang sekarang insya Allah akan launching Furoda. Haji juga ya. Oh Masya Allah. Ya ada Furoda, kemudian ada juga haji resmi nanti dari syarikahnya Saudi, jadi nggak perlu ngantri. Ada Furoda di atas, bawahnya di level di bawahnya Furoda kita juga ada insya Allah gitu. Oke. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan rezeki dari Allah, semoga kita bisa berangkat ke sana ya. Enak apalagi bareng-bareng nih 85 orang gini nih. Nggak bisa. Ada yang nggak bisa 85 dong. Kan ada yang nggak bisa. Sampai bandara dia. Lu nganter sampai bandara 82. Ya. Kurang nonton 3 Al Nassr aja. Nonton Al Nassr. Dia ke Dubai. Mudah-mudahan nih ada rezeki lagi
Dan ya dari Allah lewat mana bisa lewat Gis Travel lagi, bisa lewat mana dan lain-lain lah biar bisa berangkat bareng ya. Dulu pada pakai baju gamis tuh lihat tuh. Iya, amin mudah-mudahan berangkat nih. Iya, amin ya. Karena bener, kangenin banget deh. Apa yang paling dikangenin deh sekarang? Kan kita udah baru berapa minggu pulang nih. Apa yang paling kangenin? Lu apa yang paling dikangenin? Siapa sih? Aduh, gua mau jawab takut sok lu. Iya, enggak apa-apa. Emang Gue takut gue. Sholat di Masjidil Haram. Masya Allah. Nih. Begitu. Karena boleh gak gue ceritain sholat Jumat? Boleh. Ya jadi sebelah gua kita sholat Jumat nih di Masjidil Haram. Yes, lo tau gak? Gue tuh lupa kapan terakhir Jumatan. Sekarang Jumatan depannya Ka'bah, Masya Allah kan itu. Itu kangen ya pengen nanya soal situ lagi. Karena gue pernah ngobrol juga sama anak-anak tuh bahwa kenapa jadinya kayak fokus banget ya karena emang di sana itu kita ke sana tugas fokusnya itu cuma ibadah aja. Iya. Ya kan bangun subuh ya kan ke masjid misalkan terus bentar pulang misalkan nyari sarapan bareng balik tidur ya zuhur bangun sholat pas al-baik aja kayak ini kita zuhur nih udah sholat lagi. udah sholat lagi kita. Tapi gitu kan karena gak ada yang apa lagi yang dilakukan tuh gak ada gitu kan. Kayak kayak universal yuk gitu gak ada gitu. Universal Madinah gitu gak ada. Jadi ya udah emang fokusnya ibadah aja gitu. Ibadah di sana ya pengen ya. Lo apa Pat yang lo kangenin Pat? Gue selain ya kalau ibadahnya sholat iya ya. Tapi gue momen antara asar sampai maghrib di Madinah ya yang gitu kayak terakhir. Yang sama lu juga ya. Itu tuh pelataran Madinah tuh. Iya tuh. Ini aja tuh cuacanya, udaranya, langitnya, suasananya tuh enak banget tuh di apa namanya tuh jalanan? Iya pelataran Madinah. Pelataran Madinah ya. Itu tuh gue sih kayak dekat pintu 330. Nungguin jeda dari asar ke maghrib tuh ngopi di situ. Yes. Apa? Kopinya Kifah. Tapi kalau di Indonesia enak kan sejuk kopi. Iya. Iya. Di sana Kifah nggak ada bakminya nggak enak. Ada. Nggak ada bakminya. Iya. Kopi doang. Kopi doang nggak ada bakminya pak. Gue di Kifah gini ada cincau nggak? Nggak ada. Sini ada. Kalau lu apa Mas Tika? Yang paling dikangenin dari perjalanan kemarin? Sama gue juga itu aja. Ya. Apa tuh sama Sholat di Masjidil Haram gitu. Beribadahnya sih maksud gue tuh kangen dengan fokusnya lu beribadah dan lu berdoa itu. Kayak nggak ada ya mikir lain udah ibadah lah gitu. Enak ya? Enak nggak diganggu sama apa-apa. Ya gue pribadi sih mau terima kasih nih sama podcast Hancur, sama Gis Travel juga, Guntur, Friends dan lain-lain gitu ya. Karena itu tadi ya kita tuh podcast seminggu tuh bener-bener kayak ketimpaan Ketempaan setan. Tangga S-hardware. S-hardware-nya masih gerak lagi. Tangga S-hardware gerak. Maksudnya kayak karena nggak tahu apa-apa tiba-tiba berangkat aja. Gitu. Momen dimana sholat di Masjidil Haram gitu terus kayak sholat terus ngeliatnya nggak ke bawah ngeliatnya ke depan ke Ka'bah tuh itu magical banget buat gue gitu kayak ada kayaknya nggak pantas gue sampai pengen nunduk lagi kayaknya nggak pantas dah gue ngeliat ini gitu loh maksudnya kayaknya masih banyak orang-orang yang lebih pantas gitu. Helmi Yahya. Iya sih, iya. Benar-benar pantauin. Udah serius. Darwo kuat. Iya sih. Maksudnya gitu loh, maksudnya enggak bahkan gue sefoto sama Pican kan di apa ya dengan latar Ka'bah gitu. Terus kita naikin di grup kami lah ada gitu grup anak-anak. Terus kayak gue nulis gini. Foto yang tidak pernah terpikirkan akan ada di grup ini. Karena bayangin aja enggak gitu. Jadi terima kasih sekali podcast Hancur. Tepuk tangan dong buat podcast Hancur. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin rezekinya panggilan dari Allah tapi lewat kalian. Sama doa dari pendengar-pendengar kita juga. Terima kasih buat kalian yang selalu mendoakan kita. Tapi aneh juga Hancur Lisius doain kami ya. Buat apa? Biasanya kan doa-doa ya orang yang menghibur. Apa emang suka doain podcaster ya? Berikan rezeki pada agak lain. Pada PMK. Maka agak lain paling sukses karena paling pertama disebut agak lain. Agak lain dulu.
Diurut dari AA agak lain. AA hancur. AA ampat. Urut alfabet. Semoga kita ditemuin sering-sering gini ya. Silaturahmi terus ya sama kita ya. Benar. Jaga silaturahminya. Terima kasih berarti hari ini yang udah datang. Jangan lupa berarti kalau sama seminggu kita paling terdekat di malam final podcast Han. Iya, tanggal 1 November ya. Tanggal 1 November barengan ada kerjaan bareng. Di sela-sela turnya. Lu gak ada di Jakarta ya kalau tur ya? Bekasi Kan ya. Iya. 14 Desember. Di Bekasi 14 Desember. Jadi kalau mau turnya podcast seminggu juga ada di. Ya, terdekat juga ketemu sama teman-teman kita, ketemu sama spesialer Randika Jamil. Gimana rasanya hamil sebulan nih? Astagfirullahaladzim. Gue mau ide juga. Apa? Mungkin sekali-kali kita bikin kayak gini. Tapi kajian. Iya dong. Iya yo. Ya nggak kayak kemarin kita di apa tuh? Iya. Nggak, tunggu. Datang gak lo? Ada enggak pas kita ngomong kapan-kapan kita bikin kajian lah. Terus kita ngapain di sana gitu. Enggak, pokoknya emang acara ke depan tuh nggak buat lo aja. Karena kita nggak pengen ada lu. Pokoknya ntar ziarah masjid apa Wali Songo, pokoknya nggak ada lu aja. Spesifik ke dia doang. Boleh. Ya kalau kajian mah datang nggak apa-apa kali. Boleh. Ya kan? Boleh. Sama tuh pindah. Iya, pindah duduknya. Pindah podcast. Podcast Kristen. Pindah podcast. Gila. Kagak mungkin ya pindah orang lu acara paus nggak datang lu. Ya karena kenapa? Karena kan dulu gua kalau mikir tuh kajian. Wah apa sih? Tapi ternyata pas dia sana ya sebenarnya tanya jawab aja tentang kehidupan. Iya. Gitu ya. Tapi dengan landasannya aja. agama gitu. Gitu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Ya sering Amin, temukan dan insyaallah. barengan lagi di apa namanya nanti sama Gis Travel, silakan di follow Gis Travel. Ya. Yes, barang saya boleh tepuk tangan buat Gis Travel. Ya, terima kasih juga buat semua yang udah datang ke sini. Terima kasih Mami Sejuk, terima kasih Ancur Lesius. Terima kasih Ada Bocah Nanas juga di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Sejuk Bami dan Kopi. Jangan lupa buat yang lagi dengerin kita dan teman-teman di sini beli menu kolaborasinya podcast Ancur bareng sama Sejuk Bami dan Kopi. Itu periode kerjasamanya sampai 10 Oktober. Ya. Jadi kalau bisa sebelum 11 Oktober banyak-banyakin transaksi. Iya. Benar. Ya kasih ya. Terima kasih buat yang datang sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa terus selalu nemenin dan menghibur kalian dan kita juga minta selalu doanya ya teman-teman ya. Yes. Itu belakang Popon ya? Ada Popon Kerok dong. Terima kasih. Popon tuh yang sering, Bang, gue tuh gak nyangka ya. Kok Pican yang berangkat? Dia di Jambore bawain materi itu kan. Iya. Bawain kita kata nggak layak kata gitu. Terima kasih ya nama-nama lainnya juga di sini ada Fajar Salim, sekali lagi terima kasih Fajar. Terima kasih. Semoga kolaborasi kita bisa terwujud ya. Amin. Bisa bikin jersey bareng ya. Ya. Amin. Dan jersey versi Kabo. Wow. Tungguin box set akhir tahunnya Oh, podcast iya. Hancur. Juga ya buat yang lagi denger ex WD Willy. Ya, ada beberapa hal yang lagi kita ikhtiarkan, doain semoga semua lancar ya. Amin. Amin. Oke, kalau gitu saya mewakili teman-teman podcast Hancur, Gis Travel dan juga podcast Seminggu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kenapa lu wakilin? Kita semua ada di sini, Patra. Kan kita bisa ngomong masing-masing. Saya Patra Gumala, saya Randika gitu Jamil. Kenapa? aja. Saya mewakili semuanya. Enak bener di lu. Biasa Patra aja. mewakili semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salatu